Saya melihat di sini bahwasanya Ali radhiyallahu anhu terbentuk ya, memang sejak dini karena umur 6 tahun diambil oleh Nabi SAW setelah Nabi SAW melihat Abu Talib pamannya memiliki anak yang cukup banyak dan Nabi SAW sudah menikah dengan Khadijah dan punya kemampuan. Dan waktu sebelumnya Nabi SAW pernah hidup di rumah Abu Talib, numpang. Maka beliau balas jasa, beliau mengambil Ali. Dan mulai semenjak itu Ali dianggap seperti anaknya sendiri, karena ini sepupunya. Kemudian Nabi SAW didik betul-betul menjadi kader yang luar biasa. Dan kita bisa lihat hasil pendidikan itu dari apa yang kita pelajari nantinya. Baik, kita masuk ke pelajaran kita. Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali tentu nama beliau. Dan Abi Thalib adalah paman Nabi SAW, karena Nabi SAW memiliki 14 orang, jadi 13 orang ya, 10 orang paman, 3 orang tante ya. 14 orang dengan Abdullah, ayah Nabi SAW. Abu Thalib salah satu dari paman-paman Nabi. Dari 14 orang itu memang ada, kalau tidak salah, 4 laki-laki dan 1 perempuan yang mendapat, yang masih hidup di mana Nabi SAW diutus menjadi Nabi. 2 beriman dari laki-laki ya, 2 kafir. Dan yang 1 wanita itu masuk Islam, itu Sofia ya. Kalau tidak salah ini ibunya Zubair bin Awam, itu tante Nabi SAW. Nanti akan kita bahas di kehidupannya Zubair kalau tidak salah itu. Kemudian yang masuk Islam dari kalangan paman laki-laki adalah Hamzah dan Abbas. Yang meninggal dalam keadaan kafir, yang dapat masa kenabian adalah Abu Talib dengan siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Ini paman Nabi langsung ya, paman Nabi langsung. Tentu kita tidak sedang membahas Abu Talib, karena sebagian orang yang mengaku Islam, mereka mengatakan Abu Talib itu tidak meninggal dalam keadaan kafir. Kalau kita punya silsilah riwayat menjelaskan masalah itu, gitu kan? Jelas sekali waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah siapa yang kau cintai hai Muhammad, dan Allah berikan hidayah kepada siapa yang dia inginkan. Ayat ini turun di fase Mekah tepat pada saat setelah meninggalnya Abu Talib. Karena Nabi SAW sedih, pamannya yang selama ini dukung ternyata tidak bisa, atau bukan tidak bisa, tidak mau ucapin syahadat. Nah, sudah ditawarkan di akhir sebelum meninggal, dan ini bukan aib ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh anaknya dengan istrinya, Nabi Lut istrinya juga begitu. Itu ada contoh-contoh nabi-nabi sebelum, gitu kan? Itu subhanallah tergantung daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu anhu disebutkan dalam buku ini sebagai simbol ya. Simbol Ali itu seperti apa kedudukannya adalah hadis Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabuwah ba'di." Hai Ali, apakah kau tidak senang kalau seandainya kedudukanmu di sisiku adalah seperti kedudukan Harun di samping Musa? Jadi Nabi Musa AS diutus jadi Nabi, maka Harun saudaranya diangkat menjadi Nabi. Tetapi kata Nabi SAW, hanya saja tidak ada Nabi sesudahku. Tidak ada Nabi sesudahku. Artinya memang tidak mungkin kamu akan menjadi Nabi karena tidak ada lagi Nabi sesudahku. Tapi kedudukannya sangat tinggi di depan Nabi SAW. Terbentuk kejiwaan yang luar biasa dari Ali, keimanan, kesucian, ya, perilaku, tingkah laku, akhlak, semua karena memang dikader dan dicetak oleh Nabi SAW di rumah Nabi SAW. Jadi kata para ulama, kalau kita mau lihat pribadi Nabi SAW lebih jauh lagi, kita bisa lihat juga pribadi Ali. Karena Ali radhiyallahu anhu ini memang lihat besar di rumah Nabi SAW. Para ulama menyebutkan dan disepakati, ulama-ulama sirah maksudnya, menukil kepada kita bahwasanya di Mekah, fase Mekah, pada saat Nabi SAW menerima perintah tentang sholat malam, ya, disuruh sholat malam, waktu turun 2 surah Al-Muzammil dengan Muddathir, maka Nabi SAW disuruh, "Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila." Bangunlah sholat malam hai Muhammad, setengahnya atau bahkan kurangin sedikit dari itu. Maka Nabi SAW seringkali bangun sholat malam dan seringkali mengerjakan sholat malam itu di luar Mekah, dan selalu diikuti oleh Ali radhiyallahu anhu. Ali selalu mengikuti beliau pada saat itu. Jadi belum ada orang yang mengerjakan sholat di Mekah kecuali Nabi SAW dan diikuti oleh Ali pada saat itu.
Maka sempat satu kali Abu Talib mengikuti keduanya secara diam-diam lalu melihat mereka mengerjakan sholat. Lalu Abu Talib bertanya setelah itu, wahai ponakanku, bertanya kepada Nabi SAW, agama apa yang sedang kamu anut ini? Kata Nabi SAW, pamanku ini adalah agama Allah, agama malaikat-malaikatnya, agama rasul-rasulnya, dan agama bapak kita Ibrahim yang telah memimpin di Mekah. Allah mengutusku dengannya kepada hamba-hambanya. Wahai pamanku, engkau adalah orang yang paling pantas bagiku untuk memberikan nasihat, atau aku berikan nasihat kepadanya, mengajaknya kepada hidayah. Engkau lah yang paling pantas untuk menjawab seruanku dan mendukung atasku. Maka Abu Talib berkata, keponakanku, aku tidak kuasa meninggalkan agama nenek moyangku dan apa yang mereka lakukan selama ini, tapi tidak akan ada apapun yang tidak kamu sukai yang akan menimpamu selama aku masih hidup. Lalu Ali bin Abi Thalib pada saat itu sebagai putra, ya, dihadapkan, atau Abu Talib menghadap ke putranya sambil berkata, anakku, agama yang engkau ikuti ini agama apa? Lalu Ali menjawab dengan umur yang masih kecil, anakku, aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, aku mempercayai apa yang dibawa oleh Muhammad, aku sholat bersamanya karena Allah dan aku mengikutinya. Maka Abu Talib berkata akhirnya, dia tidak akan mengajakmu kecuali kepada kebaikan, maka ikutilah dia terus, jangan berpisah dengannya. Ini disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham dengan sanad yang sahih tentang masalah ya terjadinya dialog tersebut antara Abu Talib dengan anaknya juga dengan Nabi SAW. Ada beberapa gelar yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya. Ali radhiyallahu anhu mendapat gelar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah gelar syahid, artinya dia akan mati syahid. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini riwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2417 dan Imam Tirmidzi 3696. Waktu Nabi SAW berada di bukit ya, yang ada gua Hiranya, gunung, maksudnya Gunung Nur ya, Jabal Nur biasa orang bilang. Pada saat itu Nabi SAW pernah berjalan ke sana, kemudian bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha dan Zubair di fase Mekah. Tiba-tiba ada sebuah batu goncang. Tiba-tiba ada sebuah batu di dekat mereka, besar goncang. Maka kata Nabi SAW sambil menunjuk batu itu, ihda fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Tenanglah, karena di atas gunung ini, di dekatmu hai batu, tidak ada yang lain kecuali seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar, dan yang lainnya orang-orang yang akan mati syahid. Di sini maksudnya adalah Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan subhanallah lima-limanya mati syahid. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi ini julukan atau gelar pertama yang Nabi SAW sampaikan, berita gembira kepada Ali semasa dia masih kecil di Mekah, ya, karena memang Ali beda jauh umurnya dengan Abu Bakar, dengan Umar, gitu kan. Dia masih anak-anak sekali. Nabi SAW dengan Abu Bakar sama Umar bedanya cuma 2 tahun, 3 tahun, gitu kan. Tapi kalau Ali beda jauh sekali. Ya, Nabi SAW diutus menjadi Nabi, sementara Ali itu masih kecil sekali. Kemudian juga Nabi SAW telah memberikan gelar atau ya, gelar sebenarnya di sini disebutkan gelar ya, gelar kealiman. Dia akan menjadi seorang alimnya kaum muslimin. Sebagaimana sabda beliau disebutkan oleh Imam Ahmad di jilid 1 nomor 88 hadisnya, dan Imam Nasai juga menyebutkan dalam Khasais dan Al-Adawi mengatakan sahih dengan kumpulan jalan periwayatnya. Kata Nabi SAW kepada Ali, idhab fa inna Allah ta'ala sayuthabbitu lisanaka wa yahdi qalbak. Nanti riwayatnya lebih lengkap setelah ini, karena ada penjelasan nanti. Jadi satu waktu pernah Ali radhiyallahu anhu diutus ke Yaman, kemudian untuk menjadi dai. Lalu Ali berkata, ya Rasulullah, saya lebih muda dari mereka, bagaimana bisa saya menggurui mereka? Lalu kata Nabi SAW, pergilah, karena sesungguhnya Allah akan menunggukan lisanmu dan membimbing hatimu. Artinya kau akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang kau akan bisa membimbing mereka. Penulis ini mengatakan ini juga termasuk gelar Nabi SAW. Dia akan menjadi seorang alim. Dia akan menjadi seorang alimnya ulama, alimnya sahabat. Yang ketiga, dapat jaminan surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW disebutkan oleh Imam Ahmad
dan disahihkan oleh Syekh Albani di silsilah hadis sahih atau sahihul jami' nomor 50. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatun fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaid bin Jarrah fil jannah. Ini 10 orang yang masuk surga. Abu Bakar pasti masuk surga, Umar dijamin masuk surga, Uthman dijamin masuk surga, Ali dijamin masuk surga, Talha dijamin masuk surga, Zubair dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid dijamin masuk surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dijamin masuk surga. Saksi bahasan kita ada di sini Ali, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang keempat,